Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dan kita akan bahas soal P3K Guru tahun 2023 terkait dengan soal kompetensi. Ini untuk semua kategori Bapak Ibu Guru, baik yang kategori P2, P3, serta P4. Baik, di dalam indikator kompetensi Bapak Ibu Guru, itu ada 9 indikator yang Bapak Ibu Guru pelajari. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita pelajari pada indikator soal tentang aktif berkomunikasi. Oke, baik, kita akan langsung saja bahas soal terkait dengan aktif berkomunikasi. Sebelum kita bahas soalnya Bapak Ibu, di sini terkait dengan kompetensi eh, maka di sini kita akan bahas tentang berkomunikasi ya, yaitu tentang komunikasi. Kompetensi manajerial komunikasi merupakan kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai dengan argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan atau mempersuasi organisasi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama terkait dengan komunikasi ini. Salah satu calon wali murid menanyakan prosedur pendaftaran murid-murid baru secara online. Padahal Anda sedang sangat sibuk. Sikap Anda yang tepat adalah titik-titik. A. Tetap menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami. B. Menjelaskan dengan sabar sembari berjalan menuju tempat kesibukan Anda. C. Meminta tim PPDB untuk menjelaskan kepada calon wali murid tersebut. D. Mengarahkan calon wali murid tersebut menuju ke meja piket agar dilayani. E. Menegurnya agar bisa melihat bahwa Anda sedang sibuk. Nah, baik Bapak Ibu, di sini Anda sedang menemui wali murid yang sedang bertanya kepada Anda. Dan Anda saat itu sedang sangat sibuk. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru, Anda posisinya sedang sangat sibuk dan itu adalah tugas pokok Anda. Nah, kalau Anda sedang sangat sibuk Bapak Ibu guru, apa yang Anda lakukan? Sedangkan ada salah satu calon wali murid yang sedang bertanya kepada Anda terkait dengan prosedur bagaimana cara pendaftaran online. Nah, berarti di sini tentang sikap komunikasi kita itu bagaimana? Apakah kita akan menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah Pak dipahami atau kita tinggalkan saja orang tersebut karena kita sedang sibuk. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan lihat di sini untuk yang A, tetap menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ini saya akan simpan Bapak Ibu. Kemudian yang B, menjelaskan dengan sabar sembari berjalan menuju tempat kesibukan Anda. Yang ini saya eliminasi saja Bapak Ibu Guru. Kenapa? Karena kalau seperti ini tidak baik cara komunikasi kita. Cara yang baik berkomunikasi adalah kita menjelaskan secara pelan-pelan agar apa yang kita sampaikan kepada orang yang sedang kita ajak komunikasi itu tersampaikan dengan baik atau bisa dipahami oleh orang tersebut. Kemudian yang C, meminta tim PPDB untuk menjelaskan kepada calon wali murid tersebut. Oke, yang C saya akan simpan. Kemudian yang D, mengarahkan calon wali murid tersebut menuju ke meja piket agar dilayani. Baik, ini juga saya akan simpan Bapak Ibu Guru. Kemudian yang E, menegurnya agar bisa melihat bahwa Anda sedang sibuk. Yang ini saya akan otomatis eliminasi Bapak Ibu Guru. Nah, walaupun Anda sedang sibuk Bapak Ibu Guru, tetapi Anda harus memberikan solusi kepada orang yang bertanya kepada Anda. Apalagi di sini tentang terkait dengan pendaftaran siswa. Ya, jadi itu yang paling penting Bapak Ibu Guru. Jadi kita harus memberikan solusi walaupun kita sedang sibuk. Nah, jadi ada 3 pilihan yang akan benar-benar menjadi pilihan kita Bapak Ibu Guru yang akan poinnya itu akan besar yang 3 ini ya. Minimal akan mendapatkan nilai 3. Nah, sekarang kita akan cari nilai maksimalnya Bapak Ibu Guru yaitu nilai 5-nya. Itu yang mana kira-kira? Baik, kita lihat. Nah, untuk yang
A. Tetap menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, kemungkinan yang A ini juga saya akan simpan. Kalau enggak 4, ya 5. Bapak Ibu ya, kalau enggak 4 ya 5. Kemudian bukan yang B ya, B tadi kita sudah eliminasi, sekarang yang C. Meminta tim PPDB untuk menjelaskan kepada calon wali murid tersebut. Nah, untuk yang ini saya akan eliminasi Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena di sini tidak menunjukkan sikap kita bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan calon wali murid kita. Kemudian yang D, mengarahkan calon wali murid tersebut menuju ke meja piket agar dilayani. Nah, di sini Bapak Ibu guru, kita arahkan ya. Kenapa kita arahkan di sini? Karena Bapak Ibu, kita kan lagi sedang sibuk nih. Jadi tugas kita itu harus kita selesaikan dan juga komunikasi kita dengan wali murid tersebut itu juga bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini kita arahkan ke calon wali murid tersebut menuju ke meja piket agar dilayani. Nah, kalau Bapak Ibu diberikan pilihan jawaban A atau D, nah di sini kemungkinan dua-duanya antara 4 dan 5. Tetapi yang akan mendapatkan poin 5 di sini menurut saya Bapak Ibu guru adalah jawaban D. Kenapa? Karena kita mengarahkan dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Jadi dua-dua halnya atau dua kesibukan di sini bisa terselesaikan dengan baik-baik. Komunikasi kita dengan wali murid dan juga pekerjaan kita akan bisa kita selesaikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda baru saja mendapatkan informasi menarik dari jurnal yang dapat diterapkan dalam perbaikan kinerja tim. Cara Anda mengkomunikasikannya adalah titik-titik. A. Langsung menerapkan dalam pekerjaan. B. Memberitahu rekan kerja yang dekat saja. C. Memberitahu dan mendiskusikan saat rapat. D. Memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja. E. Memberitahu kalau ada yang tanya. Nah, di sini Bapak Ibu guru, terkait dengan bagaimana Anda atau cara Anda mengkomunikasikannya dengan teman-teman Anda atau rekan kerja tim aja. Nah, karena di sini terkait dengan perbaikan kinerja tim, berarti kita harus mengkomunikasikannya dengan tim, membicarakannya dengan tim. Apakah itu akan disetujui tim atau tidak. Jadi harus ada komunikasi saja. Kenapa kita perlu komunikasi Bapak Ibu guru? Karena kita bekerja di dalam tim. Jadi perlu komunikasi. Nah, maka cara Anda mengkomunikasikannya itu bagaimana? Apakah A langsung menerapkan dalam pekerjaan? Oke, yang A saya akan simpan. Yang B memberitahu rekan kerja yang dekat saja. Yang ini saya eliminasi saja Bapak Ibu guru. Kenapa? Kalau yang memberitahu hanya kepada tim atau teman dekat saja, maka teman-teman yang lain kita atau tim-tim yang lain saja atau yang lainnya itu tidak bisa mendapatkan informasi yang kita berikan. Dan juga ini komunikasi kita itu kurang baik. Kemudian C memberitahu dan mendiskusikan saat rapat. Nah, ini saya akan simpan Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang D memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja, ini saya akan eliminasi. Kemudian yang E memberitahu kalau ada yang tanya. Nah, ini juga saya eliminasi. Nah, kalau kita memilih jawaban B, D, E, Bapak Ibu guru itu nilainya akan sangat rendah nanti. Nah, maka lebih baik kita pilih di antara A dan C. Nah, tetapi tekanannya di sini Bapak Ibu guru, kalau terkait dengan perbaikan kinerja tim, mana yang Anda akan lakukan? Apakah A atau C? Nah, kalau di sini saya akan memilih jawaban C, Bapak Ibu guru ya. Kenapa? Karena yang namanya kita kerja tim ya harus ada komunikasi yang baik ya, biar nanti tidak terjadi kesalahpahaman Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Apakah A. Selalu gagasan cemerlang dan selalu diterima? B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya selalu mengemukakan ide. E. Gagasan saya tidak pernah dijalankan dengan baik oleh anggota tim. Nah, kalau ditanya tentang seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja Anda,
Maka pilihan Bapak Ibu itu bagaimana? Bagaimana cara memilih jawabannya seperti ini Bapak Ibu guru? Nah, Bapak Ibu guru jangan memilih jawaban yang sesuai dengan karakter pribadi. Kalau Bapak Ibu guru memiliki karakter misalkan eh, apa yang Anda komunikasikan itu tidak bisa dipahami. Nah, itu jangan Bapak Ibu guru pilih. Nah, misalkan di sini ada gagasan yang E atau jawaban yang E. Nah, jawaban E ini Bapak Ibu guru otomatis kita akan eliminasi, kita akan buang langsung saja. Kenapa kita eliminasi Bapak Ibu guru? Karena gagasan saya tidak pernah. Nah, kalau tidak pernah berarti Anda di sini tidak berkompeten sebagai guru. Kenapa? Karena guru itu, Bapak Ibu guru itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Ketika kita kerja harus bisa berkomunikasi dengan baik. Maka yang jawaban E ini kita eliminasi. Yang D saya jarang mengemukakan ide, yang D juga kita eliminasi. Yang C sering kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. Oke, ini saya akan simpan. Yang B kadang-kadang jika ide baik itu muncul. Yang ini saya akan eliminasi Bapak Ibu guru. Kemudian yang E selalu gagasan cemerlang dan selalu diterima. Nah, karena di sini Bapak Ibu guru terkait dengan seberapa sering Anda atau gagasan Anda diterima. Nah, maka itu jawabannya di antara sering dan selalu. Dan dijalankan dengan baik. Nah, bagaimana teman-teman Anda menjalankannya? Kemudian, apakah ide itu merupakan ide yang sangat cemerlang atau yang bisa menyelesaikan masalah? Nah, maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberikan pilihan jawaban A atau C, kira-kira akan memilih jawaban yang mana? Nah, di sini maka kita harus pilih jawaban A, Bapak Ibu guru ya. Karena, kenapa A? Gagasan cemerlang. Nah, kalau gagasan kita cemerlang, Bapak Ibu guru, maka di sini Anda memiliki kompetensi untuk menjadi atau pantas bekerja sebagai ASN. Kemudian selalu diterima. Nah, kalau selalu diterima berarti komunikasi Anda itu sangat baik. Nah, kenapa kita tidak pilih jawaban C? Kebanyakan gagasan saya unik. Nah, yang unik itu seperti apa? Nah, itu ya. Nah, seharusnya itu yang cemerlang, Bapak Ibu guru. Sering atau kebanyakan. Nah, di sini kan kebanyakan. Kalau lebih baiknya kita harus memilih jawaban A, yaitu selalu. Maka kalau A itu poinnya 5, kalau yang C itu poinnya 3 mungkin ya. Oke. Bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mengikuti bimbel P3K guru ini untuk semua guru Bapak Ibu guru ya. Ya, nanti semua guru bisa mengikuti bimbel P3K ini. Silahkan Bapak Ibu guru menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803588023. Khusus untuk formasi P2 dan P3, Bapak Ibu guru bisa mengikuti bimbel ini ya. Nah, bimbel ini nanti kita akan bahas tentang kompetensi dan juga kinerja, dan juga kita akan spill tentang latar belakang. Nah, oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang ingin lulus P3K di tahun ini, silahkan gunakan kesempatan ini dengan baik Bapak Ibu guru, dengan mengikuti tes serius dan belajar dengan serius. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan titik-titik. Apakah A mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya, B mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya, C mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu, D menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan, E menjelaskan pada pelanggan bahwa saya karyawan baru yang tidak mengerti apa-apa. Nah, kalau untuk yang ini Bapak Ibu guru, silahkan Bapak Ibu guru jawab di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.